Nikita Mirzani ditambahkan penahanannya ataupun ditambah masa tahanannya. Menurut kalian di sini ada kejanggalan apa yang bisa kalian analisis? Dan kenapa kejanggalan itu muncul? Juga dari kejanggalan-kejanggalan ini semua itu melahirkan satu konsekuensi. Apa aja akan kita sama-sama analisis bersama di konten kita kali ini. Seperti kita ketahui, Nikita Mirzani setelah 20 hari di penjara, lalu kemudian ditambah penahanannya dengan alasan misalkan salah satunya adalah dikhawatirkannya menghilangkan barang bukti, kurang lengkapnya berkas dan lain sebagainya. Kalian dari tindakan polisi ini mencium adanya kejanggalan atau enggak? Nah, begitu kan? Nah, kejanggalannya di mana begitu loh. Nah, ini kita akan coba sama-sama analisis begitu loh. Nah, coba supaya lebih mudah kita menggunakan satu analogi begini ya. Misalkan gini loh. Ada orang jualan bensin oplosan. Misalkan Pertamax sama Pertalite dioplos, ya kan? Yang dirugikan siapa? Konsumen, rakyat Indonesia, betul ya? Begitu loh. Nah, kemudian ada orang yang mereview bensin oplosan ini, begitu loh. Ada orang yang rese nge-review bensin oplosan ini. Lalu kemudian dari dia nge-review bensin oplosan ini, tuh ya, dia terjerat pemerasan karena dia misalkan disogok dengan sejumlah uang ataupun dia meminta sejumlah uang supaya dia berhenti mereview bensin oplosan. Kan begitu tuh logikanya. Nah, menurut kalian mana yang paling pantas ditangkap? Pengoplos bensin oplosan atau tukang review bensin oplosan? Yang paling pantas ditangkap. Kemudian apa yang palingnya seharusnya oleh aparat ditindaklanjuti? Apa coba? Nah, kalau secara logika dasar, logika sederhana, maka seharusnya yang ditangkap, yang ditangani oleh aparat adalah yang mengoplos bensin oplosan, yang mengoplos Pertalite dan Pertamax kan. Itu yang seharusnya ditanganin sebelum menanganin review ini. Oke lah, yang tukang reviewnya kena pasal pemerasan misalkan, silahkan ditangkap dulu. Tapi yang pengoplos bensinnya ini kenapa dibiarkan? Kenapa dibiarkan berkeliaran? Itu logika dasarnya kan begitu gitu loh. Kenapa ini dibiarkan? Karena dengan dibiarkannya si pengoplos bensin dan ditangkap orang yang nge-review bensin oplosan ini, maka konsekuensinya adalah, ya kan, itu bensin oplosan tetap terdistribusi di masyarakat Indonesia. Yang dirugikan siapa di sini? Masyarakat Indonesia. Karena mobil mereka, motor mereka hancur mesinnya karena dimasukin oleh bahan bakar yang dioplos. Apakah menyelesaikan masalah dengan menangkap tukang reviewnya? Ya kan? Tidak menyelesaikan masalah. Karena bensinnya, bensin oplosnya tetap terdistribusi di masyarakat. Gitu kan? Coba pakai logika. Selesai nggak masalahnya? Menyelesaikan masalah apa nggak? Padahal hukum itu sejatinya untuk menyelesaikan masalah kan? Untuk satu keadilan begitu loh. Lah ini ditangkap nih tukang review bensinnya. Apakah di sana akan ditemukan keadilan? Enggak. Justru ketidakadilan itu malah makin merajalela karena si pengoplos bensin merasa aman. Tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang mereview. Dia makin jadi-jadian nih ngejual, mendistribusikan bensin oplosan. Sampai sini paham gak sih kalian? Ya kan? Nah, otomatis ini juga menimbulkan satu kecurigaan. Kenapa dibiarkan itu si tukang oplos bensin? Kan begitu tuh.
Kenapa dibiarkan gitu loh? Berarti kan dicurigai, oh ada penyuapan, ada gelontoran dana terhadap aparat. Begitu. Nah, kita dari tadi bicara analogi. Nah, coba kamu kaitkan deh ke skincare ini. Apa bedanya sih skincare abal-abal ya kan dengan bensin oplosan? Coba, apa bedanya? Gak ada bedanya. Satu, ya, bensin oplosan dioplos, yang dirugikan apa? Masyarakat. Ini bensin sudah menjadi tidak baik, akan merusak mesin. Sama, skincare sama juga kan. Skincare abal-abal ini dioplos dengan merkuri, dioplos dengan hidrokinon, dioplos dengan kimia-kimia berbahaya. Ngerusak apa? Ngerusak kulit Indonesia. Siapa yang mengoplos? Ternyata dibiarkan bebas. Betul? SS masih bebas, DRG masih bebas, DRL masih bebas. Si para pengoplos ini dibiarkan bebas. Otomatis produk oplosannya masih beredar. Nah, yang lucunya lagi, si pengoplos ini merasa terzolimi. Dia bilang katanya, kenapa kok harus saya, ya kan, yang kena, padahal ada juga orang lain yang mengoplos skincare ini. Kenapa hanya saya yang disorot? Dia malah merasa terzolimin. Coba bayangin, habis ngoplos bensin, habis ngerusak mobil orang, habis ngerusak motor orang, dia malah yang merasa bersalah. Dia merasa yang terzolimi. Logikanya di mana? Gitu kan? Nah, ini juga buat polisi, nih para polisi. Kok kalian grecep banget kalau ngurusin kita ini diperpanjang dengan alasan takut menghilangkan barang bukti. Oke. Fokusnya tuh, tolonglah polisi ini loh. Fokusnya tuh kemana sih kalian nih mengerjakan ini? Kalau untuk keadilan nih, ke produknya Pak. Polisi kalian nih, produknya. Kalau nih kita ditahan lebih lama, ya kan, misalkan alasannya takut menghilangkan barang bukti. Barang bukti apa yang mau dihilangkan? Tuh barang buktinya itu produk kosmetik ilegal, skincare ilegal. Kenapa tidak kalian amankan, polisi? Kenapa tidak kalian amankan, begitu loh? Ini ada apa, begitu loh? Apa jangan-jangan nih ya, polisi juga takut dengan membebaskan Nikita. Polisi juga takut. Takutnya di mana? Takutnya dia cuap-cuap, bongkar sana bongkar sini. Tahu sendiri mulutnya Nikita lemes, ya kan? Apa mereka juga bermain di sana? Ada kartu as yang dipegang Nikita Mirzani, yang kalau sampai dikeluarkan, sampai Nikita ini nyerocos, bisa-bisa jabatan kalian dicopot. Akhirnya kan netizen bertanya seperti itu. Kenapa ngebet banget kalian nahan Nikita ini? Apa kalian takut jabatan kalian bermasalah karena kalian menerima duit sogokan? Kan pertanyaan netizen akhirnya begitu. Begitu loh, coba. Kenapa sih gitu loh? Ini kok malah ngurusin satu orang ini, ngurusin si Nikita ini, ya kan? Ini yang jelas-jelas produknya tersebar di mana-mana, orang yang telah mengoplos, orang yang telah membuat itu produsernya. Kok Anda biarkan saja, begitu loh? Mau cari bukti apa? Itu buktinya netizen Indonesia sudah pegang. Bahkan ada yang menampilkan, mereview, memberikan satu pengalaman bahwa mukanya itu rusak. Kurang apa, begitu loh, ya kan? Ini heran. Apa karena memang kalau rakyat tuh nggak bayar kalian, polisi, sehingga kalian diem-diem aja? Padahal kan tugas kalian kalau melihat satu tindakan kejahatan tidak harus nunggu laporan kan, tindak aja, begitu loh. Kalau terus-terusan nunggu laporan, buset, ya rugi kita bayar pajak sama kalian, gitu loh. Nungguin aja di kantor, bahkan ada laporan pun kalian malah tolak tuh kalau nggak ada duitnya. Ini gimana gitu loh? Ya rugi kita bayar pajak sama kalian, polisi, ya kan? Begitu ya, mohon maaf aja kita harus keras ngomongnya. Sekali lagi, kita tidak pernah membenarkan tindakan Nikita Mirzani. Enggak, tindakannya salah. Silahkan kalau mau ditangkap, tangkap. Tapi ya yo sing adil gitu loh. Nikita menjadi ditangkap, ya itu owner, kenapa dibiarkan aja?
Oh, fokus permasalahannya kan ada di mereka. Mereka mengoplos skincare. Gitu loh. Ya kan? Ya sudahlah. Yang penting kita tetap aja bersuara nih sebagai netizen. Apapun lah ya, mau itu menghasilkan mau apa, paling nggak kita bersuara gitu loh. Suarakan rasa keadilan begitu loh. Ya masalah tindakannya apa kata mereka lah, yang penting kita tetap bersuara. Harapan saya meskipun keadilan tidak kita dapatkan, minimal nih produk sudah tidak kalian beli tuh, produk abal-abal itu udah nggak usah dibeli lagi, minimal begitulah ya harapannya. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.